Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan lagi pagi ini. Dan pada hari ini mungkin saya akan memberikan banyak ayat-ayat. Kalau saudara mau catat, saudara bisa catat supaya bisa direnungkan kembali. Kita lagi sama-sama masih merenungkan mengenai kehidupan yang berarti. Saya percaya penting sekali kita merenungkan hidup yang berarti. Karena kalau tidak, saudara-saudara, untuk apa hidup kita? Kita lewati, pada akhirnya kita merasa bahwa apakah arti hidup saya, dan saudara tidak mempunyai satupun hal yang dapat kita katakan bahwa hidup saya berarti. Sebab itu mari kita lihat hari ini. Saya percaya bahwa hidup kita akan berarti kalau kita mempunyai rasa takut akan Tuhan. Jadi saudara, hidup kita akan mempunyai arti kalau kita mempunyai sikap hati yang takut akan Tuhan. Saudara tahu di dalam Amsal banyak sekali ayat yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, takut akan Tuhan, ini takut akan Tuhan. Ada banyak sekali. Dan saya percaya itu perlu kita ketahui. Karena saudara, kalau kita merenungkan mengenai kata takut akan Tuhan, takut akan Tuhan itu bukan berarti bahwa kita ketakutan terhadap Tuhan, bahwa kita merasa gemetar, takut dihukum. Bukan itu saudara. Tetapi takut akan Tuhan itu boleh dikatakan mengikut campurkan Tuhan di dalam hidup kita, mengundang ikut campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang reference to God. Di dalam segala-galanya dia mau acknowledge kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan yang mempunyai hikmat, Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Sebab itu orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengikut sertakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Itu adalah takut akan Tuhan. Jadi biarlah kita mempunyai pengertian yang benar akan takut akan Tuhan. Bukannya kita ketakutan terhadap Tuhan, bukan. Tetapi kita mempunyai respect kepada Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha besar. Sebab itu di dalam segala apa yang mau kita lakukan, kita beritahukan kepada Tuhan, dan kita meminta pimpinan Tuhan, pendapat Tuhan, direction dari Tuhan. Itulah artinya takut akan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita tidak mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka kita akan berjalan sendiri, kita akan menggunakan kepintaran kita sendiri, knowledge kita sendiri, kemampuan kita sendiri, yang semuanya itu terbatas. Sehingga kalau kita tidak mengikut sertakan Tuhan, kita bisa berjalan salah, bisa sesat, bisa juga tidak berhasil di dalam apa yang kita mau capai, dan sebagainya. Akan terjadi hal-hal yang seperti itu, saudara. Tetapi kenapa saya percaya kalau saya katakan begini, saudara bilang, oh ya saya tahu. Tetapi saudara, walaupun kita berkata tahu pada saat mendengar ini semua, tetapi coba saudara selidiki diri saudara. Apakah saudara selalu mengikut sertakan Tuhan di dalam bisnis saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam mendidik anak-anak saudara? Apakah saudara mengikut sertakan Tuhan? Jadi selalu saudara, dalam renungan saya selalu mau memberikan tekanan bahwa seringkali kita tahu banyak, pengetahuan banyak, tetapi apakah kita hidup di dalam pengetahuan itu? Jadi kalau kita mengerti apa artinya takut akan Tuhan, tetapi apakah kita hidup di dalam takut akan Tuhan? Itu pertanyaannya. Nah, mari kita melihat beberapa ayat. Amsal pasal 16 ayat yang kedua dituliskan begini, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi saudara, kalaupun kita mempunyai rencana yang kita pikir bagus ya, akan menguntungkan dan segala macam, tetapi kita seringkali tidak mengetahui kondisi hati kita sendiri. Seringkali kita mau melakukan sesuatu tanpa kita tahu apakah kita lakukan semuanya itu dengan motivasi yang selfish, ataukah yang genuine, ataukah dengan motivasi hati kita yang benar. Nah, hanya Tuhan yang mengetahui, dan Tuhan menyelidiki sampai ke dalam hati kita. Nah, sebab itu dikatakan bahwa segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Hanya Tuhan yang melihat hati kita sampai sedalam-dalamnya. Kita seringkali berpikir, oh maksud saya baik, oh rencana saya baik, semuanya baik.
Tetapi mungkin di balik itu semua ada trik kita untuk mendapatkan semuanya buat kita dan sebagainya. Nah, jadi saudara, ini yang dikatakan kita perlu hikmat dari Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-12. Tadi Amsal 16 ayat yang kedua, sekarang Amsal 14 ayat yang ke-12. Dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jadi gini, seringkali kita sebagai manusia bisa melihat sesuatu, kita pikir, oh ini bagus, ini akhirnya akan bagus. Tetapi itu kan cuma prasangka kita, itu kan hanya pikiran manusia kita. Ya, jadi di sini katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ternyata di sana ada maut, saudara. Nah, siapa yang mengetahui? Hanya Tuhan yang mengetahui. Kalau kita tahu, kita tidak akan berjalan di jalan itu kan. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita butuh pertolongan Tuhan, butuh ikut campur Tuhan di dalam menentukan jalan yang mana, saudara. Karena di dalam pikiran kita, of course kita menempuh jalan itu karena kita pikir jalan itu baik, itu kan, jalan itu lurus. Ternyata ujungnya menuju maut. Nah, jadi saudara, kalau kita bersandar kepada diri sendiri, hidup kita bisa kacau, bisa sesat, bisa sia-sia, bisa tidak berarti. Nah, mari kita melihat sekarang Amsal pasal yang ke-15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Di sini sekarang baru mulai mengenai takut akan Tuhan. Dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, kalau kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka apapun yang akan kita lakukan, kita beritahukan kepada Tuhan. Dan kita katakan rencana kita kepada Tuhan. Maka pada saat kita mengatakan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mendidik kita, akan meratakan jalan kita, akan menunjukkan kepada kita mana yang harus kita tempuh. Makanya dikatakan takut akan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan, reference to God itu adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Karena kita akan mendapat didikan dari Tuhan yang akan memberikan pada kita hikmat untuk berjalan di jalan yang benar. Amsal 14 ayat yang ke-26. Amsal 14 ayat yang ke-26 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi sekali lagi, kalau kita punya rasa takut akan Tuhan, saudara, maka kita akan beritahukan pada Tuhan kan, segala apa yang akan kita lakukan, rencana kita beritahukan pada Tuhan. Dan begitu kita beritahukan pada Tuhan, Tuhan akan direct kita, sehingga perjalanan kita yang dipimpin oleh Tuhan itu akan mendatangkan ketenteraman buat kita, dan bahkan akan memberikan pada kita perlindungan. Sebab Tuhan selalu akan membimbing kita di jalan yang benar, dan Tuhan akan selalu melindungi anak-anaknya yang bersandar kepada Dia. Amsal 14 ayat 27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, ini juga takut akan Tuhan sekali lagi, saudara. Jadi kalau kita beritahukan kepada Tuhan setiap langkah yang akan kita ambil, kita katakan, Tuhan, saya punya rencana ini, Tuhan. Tuhan, pimpin saya, beritahukan kepada saya apakah ini jalan yang benar atau bukan. Kalau salah, Tuhan, ratakan jalan saya. Dan kita beritahukan pada Tuhan, acknowledge God. Nah, dikatakan kalau kita takut akan Tuhan, maka di situ katanya kita akan terhindar dari jerat maut, dan Tuhan akan membimbing kita kepada sumber kehidupan. Saudara, di dalam Tuhan itu selalu yang indah yang terjadi pada diri kita, dan kehidupan kita akan berarti. Satu lagi, Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Begitu kita memberitahukan kepada Tuhan jalan-jalan kita, rencana kita, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pengetahuan yang mana yang harus diambil, yang mana yang harus kita hindari. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan untuk mengetahui
hal-hal yang akan merugikan kita, untuk mengetahui hal-hal yang akan menguntungkan kita, untuk mengetahui hal-hal yang benar yang harus kita tempuh. Jadi pengetahuan akan diberikan kepada kita melalui takut akan Tuhan, sehingga kita tidak akan membuang-buang waktu kita dan sebagainya. Nah saudara, mungkin saudara juga tahu ada di dalam Yakobus juga mengenai takut akan Tuhan ini. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Judulnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah, saya akan bacakan dari Yakobus ini, dikatakan di sini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, bagaimana kita harus berbuat baik? Dengan memberitahukan kepada Tuhan, menanyakan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah saudara, saya harap ayat-ayat ini saudara baca lagi, dan kita harus tahu bahwa dengan kita mengikut sertakan Tuhan, saudara, kehidupan kita akan berarti. Kita akan mempunyai kehidupan yang berarti. Sampai di sini dulu.